Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa minannihil ghamirah wa ayadihil mutakafirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihil anzumiz zahirah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahu maulana al-azim. Hadirin wal hadirat sekalian yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati para nenek mama rangsram mando nan mudo-mudo, para alimil ulama cerdik pandai, para tuan guru sekalian, walaupun tanpa menyebutkan namanya satu persatu, iringan doa-doa kita untuk para ustadz-ustadzah kita, untuk para sepuh bini sepuh kita yang berada di lingkungan keluarga besar Masjid Babus Salam. Yuk kita minta pada Allah, kita doakan buat mereka, untuk para ayahanda kita, untuk para bunda kita, semoga selalu buat mereka Allah pelihara kesehatannya. Yang amin baru 10 orang. Aminnya ketelatan. Ikhlas gak mendoakan untuk para gurunya? Ikhlas gak mendoakan untuk ayah bundanya? Kalau ikhlas dan ridho antara lisan sama hati biar sama. Naik kereta pakai kacamata, jangan ada dusta di antara kita. Ikhlas gak mendoakan buat para guru kita? Ikhlas gak untuk mendoakan buat ayah bunda kita? Yuk malam hari ini Bapak Ibu, dari tempat yang paling mulia di muka bumi ini, berkumpul dari lisan yang banyak ucap amin. Kita nggak tahu dari lisan yang mana Allah mengijabah doa-doa kita. Kita minta pada Allah untuk para kesepuhan kita, untuk para alimil ulama cerdik pandai kita, untuk para ayahanda dan bunda kita. Semoga selalu buat mereka Allah pelihara kesehatannya, keafiatannya, keselamatannya, keberkahan serta keridoan Allah selalu berikan dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal. MC sudah berpantun, Ketua DKM sudah berpantun, perwakilan air manajemen sudah berpantun. Sudah berapa tadi itu? Sudah berapa? Insya Allah saya selesaikan dulu pantun-pantun mereka. Pertama, untuk jamaah Babus Salamnya, keluarkan kata-kata cakepnya. Setuju? Boleh? Baca salam saat di kota Mekah. Bekal opak dan korma. Jamaah Babus Salam makin berkah karena makin kompak dan istiqomah. Sekarang untuk ketua DKM-nya. Boleh? Boleh? Keluarkan kata-kata caknya. Dari Pantai Sanur langsung ke Bengkulu, berbekal ketan dan bakwan. Ustadz Hamdan Nur memang kelihatan malu-malu.
Tapi kalau sudah sambutan sangat amat menawan. Sekarang buat Ustaz Fauji Lubisnya. Boleh? Boleh? Oke, keluarkan kata-kata pantun, kata cakepnya, boleh? Oke, naik bis berbekal gelas. Bu, Pak, ulangin. Naik bis berbekal gelas. Naik sedan ngelihat orang-orang lari. Ustadz Fauji Lubis kalau ngomong memang sudah jelas. Asli orang Medan, tapi sayang sudah punya istri. Udah berapa tuh? Sekarang buat para guru-gurunya, sebab kita bukan siapa-siapa tanpa jasa guru-guru kita. Keluarkan kata-kata cakepnya ya. Dari Keramat ke Pasar Baru, bekal bakwan dan markisa. Kita doakan selamat buat para guru, karena mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ibu, sekarang buat ibu untuk suaminya, boleh? Boleh? Bapak, ibu minta banyak. Aku mau dibelikan tinta. Cakepnya mana? Aku mau dibelikan tinta, tapi tinta yang dari Belgia. Aku mau bang kau bicara cinta, tapi yang membuat hatiku selalu bahagia. Sekarang buat suaminya dari ibunya. Bu, Pak, mohon maaf boleh? Nah, Bu, suami tidak minta maaf, nggak minta banyak. Keluarkan kata-kata cakepnya. Aku mau makan ikan teri, tapi ikan teri yang rasanya awet. Aku mau punya istri, tapi istri yang kagak cerewet. Sekarang buat anak-anaknya. Keluarkan kata-kata cakepnya ya. Jawab dulu yang jujur. Cinta nggak dengan baginda Rasulullah? Sayang, bukan cakep. Cinta nggak dengan baginda Rasulullah? Sayang nggak dengan baginda Rasulullah? Kalau cinta dan sayang, Ustaz tanya, yang namanya Rasulullah mengajarkan nggak pacaran? Baginda Rasul mengajarkan nggak pacaran? Berarti kalau Rasulullah nggak ngajarin pacaran, pacaran manfaat apa maksiat? Berarti kalau maksiat isinya pahala apa dosa? Berarti kalau pacaran isinya dosa, kira-kira yang habis ini ngaji punya pacar terusin apa putusin? Alhamdulillah. Sudah janji loh. Keluarkan kata-kata kacangnya buat anak-anak yang saya sayangi. Jangan dulu minum Fanta. Kurang-kurang. Jangan dulu minum Fanta sebelum minum Coca-Cola. Jangan dulu kalian bicara cinta sebelum kalian selesai sekolah. Sudah kelawan semuanya Pak tadi? Halo, kita mau ngaji apa mau adu pantun ini? Ya, mohon maaf Bapak Ibu rahimakumullah. Selingan, insya Allah saya bikin pantun tidak asal-asalan. Pakai kain putih, ya pergi jalan-jalan, ya pakai kain katun pergi jalan-jalan, warnanya putih enak dilihat. Saya bikin pantun tidak asal-asalan, syarat mengandung arti juga nasihat. Baik Bapak Ibu, siap ngaji ya? Siap ngaji ya? Sepat, gabus, lele, cepat, bagus, enggak bertele-tele. Oke? Oke? Ada tokek ketimpuk batu. Oke lah kalau begitu. Mohon maaf, udah berapa pantun saya tadi? Oke. Hadirin, hadirat rahimakumullah, adik-adik yang saya sayangi, malam hari ini saya ingin menyampaikan satu nasihat yang dikutip oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Ini ulama kenamaan dan terkenal yang berasal dari tanah Jawa, tanah Banten. Tapi Masya Allah, begitu saya jalan-jalan ke kota Mesir yang ibu kotanya Kairo. Kota mana? Ibu kotanya Kairo. Ustaz doakan biar anak-anakku sayang ini, semoga Allah izinkan besok bisa belajar sampai ke Mesir. Ustaz, di Mesir ada apa? Di Mesir ada salah satu contoh hamba Allah yang sangat dilaknat. Bahkan semasa hidupnya berani memproklamirkan dirinya, yaitu Fir'aun. Ada bangkai Fir'aun di Mesir. Di Mesir ada siapa? Di Mesir ada masjid yang terkenal, masjid gubernur Mesir saat pada masanya, namanya Masjid Amr bin As.
Di Mesir ada ulama terkenal makomnya. Siapa? Al-Imam Syafi'i. Bahkan di Mesir ada universitas Islam tertua sedunia yang dinamakan Al-Azhar Al-Qahirah. Termasuk yang 3 minggu yang lalu sempat mampir ke gubuk saya, ulama dari Pekanbaru yang kita kenal, Ustadz Abdus Somad. Saya begitu sampai kemarin malam Selasa yang lalu, saya WhatsApp beliau, langsung dibalas, nitip amanah. Salam Ustadz, tolong banyakin pantunnya. Cuman saya berpikir, kalau sejam isinya pantun semua, mana ngajinya? Iya, tadi pantun cukup ya? Sekarang siap ngaji ya? Siap ngaji? Baik, masih dari cerita Mesir, begitu saya masuk ke perpustakaan di Universitas Islam tertua sedunia, yang begitu luas ruangannya, dari sekian banyak kitab-kitab Islam, di pojokan saya terperanjat dengan 2 kitab. Bukan bicara isinya, tapi saya tertarik dengan nama pengarangnya, dengan nama muallifnya, dengan nama musannifnya, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Bapak Ibu rahimakumullah, setahu saya keliling-keliling kota Mesir, di sana nggak ada kampung namanya Al-Jawi. Yang namanya kampung Al-Jawi adalah para alimil ulama kita yang belajar ke tanah suci Mekah, kemudian dengan ilmunya menyebarkan ilmunya, dikenal oleh mereka ulama-ulama dari tanah Jawa. Cuman orang sana nggak bisa nyebut tanah Jawa, nyebut pakai bahasa Arab Al-Jawi. Singkat kata, ulama yang bernama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi asli dari Banten. Berarti wilayah Serang, intinya dari negeri kita tercinta Indonesia. Tapi sampai sekarang kitab-kitabnya masih sangat amat dipakai oleh para mahasiswa, mahasiswi yang belajar di kota Mesir. Berarti kita sebagai umat Nabi kita Muhammad, bangsa Indonesia, bangga apa tidak? Bangga apa tidak? Makanya anak-anak biar semangat belajarnya, ingat, bukan nggak boleh nikah kalian. Nanti kalau sudah selesai sekolah, sudah selesai semuanya, syaratnya ada 4. Berapa? Berapa? 1, akidahnya sama. 2, nasab keturunannya jelas. 3, bicara ganteng, cantik, relatif. 4, kemandiriannya juga jelas. Baru ajukan syarat kepada calon mertua kamu. Apa ucapnya? Bapak, aku mau naik onta, tapi harus sampai ke Mekah. Aku berani bicara cinta dan aku berani buat menikah. Hadirin hadirat rahimakumullah, masih berbicara tadi yang tadi saya sebutkan, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi lewat salah satu karya kitab beliau yang bernama Nasoihul Ibad. Nama kitabnya. Kitab-kitab beliau sangat amat banyak. Malam hari ini itu yang saya jadikan rujukan. Apalagi begitu saya dulu ya ngaji, nyantren anak-anak, itu kalau secara sanad, jadi tolong buat kalian, anak-anakku sayang, belajar dengan guru-guru yang jelas. Jangan hanya belajar dengan guru yang bernama Mbah Google. Siapa? Jangan. Kenapa? Karena pentingnya sanad bukan kata Taufik Rahman. Saya hanya menyampaikan. Ini direkam dan di-share lagi. Apa kata Syekh Abdullah Ibn Mubarak? Al-isnadu minad dini. Adapun sanad dalam belajar agama, separuh daripada agama. Separuh daripada agama. Walaulal isnadu laqala man syaa ma saa. Sekiranya orang belajar agama tidak pakai sanad, maka siapa saja berkata dan bersikap semaunya. Contoh, malam hari ini saya akan coba sebutkan untuk memotivasi anak-anak muda-mudi kita supaya belajar betul-betul jelas sanadnya dan bahkan guru-gurunya bersambung sampai kepada baginda Nabi besar kita Muhammad. Disimak, saya sebutkan, yang bisa ngulangin saya kasih hadiah 500.000. Lumayan enggak? Halo, berapa? 500.000. Besar apa kecil itu?
Besar. Beli beras bisa 2 liter, Ibu. Iya. Nah, nih disimak ya. Ini buat memotivasi kalian. Demi Allah, bukan berbicara tinggi hati. Saya Taufikur Rahman sempat numpang tidur waktu nyantri pesantren di daerah Jawa Barat, wilayah Sukabumi. Kebetulan pendiri pesantren itu namanya Mama Ajengan Kiai Haji Ahmad Sanusi. Kiai Haji Ahmad Sanusi berguru langsung dengan Syekh Mukhtar Al-Buguri, ulama dari Bogor, meninggal di tanah suci Mekah, namanya Syekh Mukhtar Al-Buguri. Syekh Mukhtar Al-Buguri berguru dengan ulama dari Jawa, Pacitan, namanya Syekh Mahfud At-Termasi. Syekh Mahfud At-Termasi berguru dengan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, yang malam hari ini saya akan jadikan rujukan dari kitab beliau. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi berguru dengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, pengarang kitab Jurumiyah. Syekh Ahmad Zaini Dahlan berguru lagi dengan siapa? Dengan Syekh Ahmad Ad-Dasuki. Beliau berguru dengan Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Beliau berguru dengan siapa? Dengan Syekh Abdullah As-Sanusi. Berguru lagi dengan siapa? Dengan Syekh Abduddin Al-Izzi. Punya guru lagi Syekh Muhammad bin Umar Fahru Razi. Punya guru lagi Syekh Abdul Karim Asy-Syahrastani. Berguru langsung beliau dengan Hujjatul Islam Syekh Abdul Hamid Al-Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali berguru lagi dengan Syekh Abdul Malik Al-Haramain Al-Juwaini. Berguru lagi dia dengan Syekh Abu Ali Al-Jubai. Syekh Abu Al-Jubai berguru dengan Syekh Abu Hasim Al-Jubai. Berguru lagi dia dengan siapa? Mohon maaf, tadi yang namanya Imam Ghazali Hujjatul Islam berguru dengan Syekh Abdul Malik Al-Haramain Al-Juwaini, berguru dengan Syekh Abu Bakar Al-Bakilani, berguru dengan Syekh Abdullah Al-Bahili, berguru dengan Abu Hasan Al-Asy'ari, pencetus Aswajah. Punya guru lagi Syekh Abu Ali Al-Jubai, berguru lagi dengan Syekh Abu Hasim Al-Jubai, berguru dengan Syekh Abu Hazal Al-Allaf. Punya guru lagi Syekh Ibrahim An-Nadham. Punya guru lagi Syekh Amr bin Ubaid. Berguru lagi dengan siapa? Wasil bin Atha. Wasil bin Atha berguru dengan putra Sayyidina Ali yang namanya Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berguru langsung dengan baginda Rasulullah. Rasulullah dari malaikat Jibril. Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mau dapat duit 500.000? Yang mana? Tuh. Jadi saya bisa pertanggungjawabkan sampai akhirat bahwasanya sanadnya malam hari ini pun saya sampaikan. Berarti sekiranya ntar dipakai berguru dari Al-Fakir, kita ngaji malam ini nyambung tadi, terus mata rantainya berjumpa dengan Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad. Karena ini banyak yang ngerekam. 1 kantong, 2 paling atas, 3 bawahan dikit, 4 5 sama yang dipegang. Saya sudah semua shooting, semua sudah. Jarang-jarang saya shooting pakai mikrofon sampai 5. Ya, ini Masya Allah. Jadi betul-betul ada daun salam, ada daun serikaya. Jamaah bagus salam, emang kaya-kaya. Siap dilanjutkan lagi? Nah, mengutip ungkapan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi perihal tentang kemuliaan Nabi kita Muhammad. Ulang lagi, Nabi kita Muhammad. Nah, Bapak Ibu kita jawab salah Muhammad nggak jadi salah. Kenapa? Ini kita mau ngaji perihal kemuliaannya. Beliau kutip juga ungkapan jumhur ulama. Jadi bukan satu ulama, jumhur ulama. Siapa jumhur ulama? Yang di dalamnya berarti ada Imam Hambali yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat tahun 241 Hijriah. Imam Hambali punya guru
Al-Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i punya guru Al-Imam Maliki yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat tahun 179 Hijriah. Imam Maliki punya senior namanya Imam Hanafi yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat tahun 150 Hijriah. Jadi Imam Hanafi wafat, Imam Syafi'i baru lahir. Beliau punya guru lagi, Syekh Hamad bin Abu Sulaiman. Syekh Hamad bin Abu Sulaiman punya guru Syekh Ibrahim An-Nakhai. Syekh Ibrahim An-Nakhai berguru dengan Syekh Alqamah bin Qais. Syekh Alqamah bin Qais berguru langsung dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dengan Sayyidina Umar bin Khattab, dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Mereka semua nama-nama besar yang dekat dengan baginda Rasul, yang ngaji langsung dengan baginda Rasulullah. Rasulullah dari malaikat Jibril, Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sanadnya? Jelas sanadnya? Berarti sanadnya sama ulama apa Mbah Google? Sanadnya sama ulama apa Mbah Google? Oh, jadi tolong ya, Mbah Google gimana Sat? Sekedar buat pertimbangan silahkan, tapi ngambil mentah-mentah jangan, karena ada benernya, banyak juga bohongnya. Jelas? Jelas? Buat bahan perbandingan sah-sah aja, tapi jangan merujuk full dengan Mbah Google. Paham? Jelas sih? Dah, saya lanjutkan. Ternyata jumhur ulama menyebutkan tentang kemuliaan baginda Rasulullah. Ya, lupa baru bapak doang. Karena Rasulullah berkarena kemuliaannya sampai jumhur ulama menyebutkan perihal kemuliaan baginda Nabi besar kita Muhammad. Quran 30 juz, 114 surah, 6.660 sekian ayat. Mohon maaf, jamaah Babu Salam hafalnya 30 juz apa juz 30? Halo? Hafalnya 30 juz apa juz 30? Juz 30 semua, setengah, depan apa bagian akhir aja? Ngaji. Ngaji ya. Nah, ngaji. Oke? Ngaji. Ngaji. Jangan ngopi mulu. Habis ngaji ada luwak white coffee, silakan. Raih hidup berkah bersama luwak white coffee. Ya hafal lah, orang brand ambassador saya. Oke, saya lanjutkan. Quran 30 juz, 114 surah, 6.660 sekian ayat. Pertama dari perihal penyebutan nama. Nama siapa Sat? Nama Nabi kita Muhammad. Sampai disebutkan begini sama jumhur ulama. Fa'ammal ismu fanadahu birrisalah walam yunadihi bil ismi. Adapun nama Nabi kita Muhammad, adapun nama Nabi kitamu, nama Nabi kitamu, nama Nabi kitamu disebutkan di dalam Quran. Belum pernah Allah menyebut nama langsung, kama sebagaimana nada ketika Allah menyebutkan jami'al anbiya'i akan nama-nama nabi selain daripada nabi kita Muhammad. Kita praktekkan langsung. Tolong Bapak Ibu, anak-anak yang saya sayangi, bantu. Nama nabi yang pertama siapa? Nabi siapa? Tolong ditandai, atau yang kira-kira bawa handphone dan di handphonenya ada aplikasi Quran, boleh dilihat. Quran surat kedua, juz pertama, ayat ke-34. Saya ulang, Quran surat kedua, juz pertama, ayat ke-34. Bapak Ibu, yang di handphonenya ada aplikasi Quran, untuk meyakinkan, untuk lebih membuktikan, silahkan, jangan ragu-ragu dibuka. Quran surat kedua, surat apa? Bagus. Juz pertama berarti juz alif lam mim masih. Ayat berapa tadi? Ayat berapa? Bapak Ibu, saya jangan dibilang cerewet, sengaja saya ulang-ulang lebih dari 2 kali. Kalaupun saya ulang sampai 3 kali, nyampe rumah belum tentu nempel dan ingat. Betul nggak? Nanti yang ibu ditanya sama suaminya, Mama, iya Pak,
Mama hadir tadi di bangku salam. Alhamdulillah papa, istri kamu duduk paling depan. Siapa yang ceramah? Namanya lupa. Pokoknya di depan banyak pantunnya. Apa ceramahnya? Mengutip dari ungkapan Syekh Muhammad Nawawi bin Marjawi perihal kemuliaan nama Nabi Muhammad. Di mana, Mak? Di dalam Quran. Ada suratnya. Papa jangan cerewet. Pokoknya Quran aja. Bantu lagi, surat keberapa? Juz berapa? Ayat berapa? Silahkan disimak. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Disebut gak nama Nabi Adam di situ? Halo Bapak Ibu, dilihat Qur'annya lagi baik-baik, disebut gak nama Nabi Adam di situ? Pertanyaan saya, ada nggak sebutan setelah nama Nabi Adam, embel-embel menyebutkan julukannya? Ada nggak di situ? Ada nggak? Nggak ada. Li Adamah. Nama saja sudah. Nggak ada ketemu. Li Adama Rasulillah. Ada nggak begitu? Tapi Adam doang kan? Jelas? Adam doang kan? Tuh Al-Baqarah ayat berapa? Ayat berapa? Kita lanjutkan lagi. Sekarang masih di surah yang sama, surah kedua, juz pertama, ayat ke-53. Ayat keberapa? Ayat berapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id ataina Musal kitaba wal furqan la'allakum tahtadun. Bapak Ibu, disebut gak di Quran surat Al-Baqarah 53 nama Nabi Musa? Disebut gak? Ada nggak tambahan dengan menyebutkan julukannya? Ada nggak? Adam doang, Musa doang. Sudah berapa tuh? Sudah berapa? Kita lanjut lagi. Masih di surah yang sama, surah kedua, juz pertama, ayat 127. Saya ulangi, masih surah yang sama Al-Baqarah, ayat 127. Surat apa Bapak Ibu anak-anak? Al-Baqarah. Ayat berapa? 100? Nak, majuan nak sini nak, majuan. Biar bagi tugas pahalanya besar. Mudah-mudahan nanti kalau saya diampopin, insya Allah saya ikhlas, saya bagi juga bacakan. Surat Al-Baqarah ayat 127. Silahkan nak bantu bacakan. Yang keras suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Alhamdulillah, terima kasih ya nak. Bapak Ibu, disebut gak nama Nabi Ibrahim? Disebut gak nama Nabi Ismail? Tapi ada nggak dengan tambahan menyebut julukannya? Ada nggak? Tadi Nabi Adam ada nggak? Nabi Musa disebut gak julukannya? Nabi Ibrahim disebut gak julukannya? Nabi Musa disebut gak julukannya? Yang padahal disimak nak, siapa yang bisa ulangin hadiah kedua 200.000 dari saya. Beneran? Siap disimak? Nih, Nabi kita siapa nak? Siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdumanaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah
bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nadar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Ud, bin Muqawwim, bin Nahur, bin Taira, bin Ya'rub, bin Yasyub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalatu wassalam, bin Nabina Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mana yang mau dapat duit 200.000? Bapak Ibu, jujur, bangga nggak sebagai umat Islam? Cerita sejarah Islam beneran apa hoax? Bangga nggak jadi umat Islam? Mata rantainya ketemu ke atas, jelas. Jadi betul-betul no hoax, no debat. Naik kereta pakai kacamata, tidak ada dusta di antara kita. Halo? Kita kadang-kadang baru nyampe nama buyut aja udah putus. Contoh, jawab yang jujur. Bapak Ibu tahu nggak nama bapaknya? Kurang. Bapak Ibu tahu nggak nama bapaknya? Bapak Ibu tahu nggak namanya bapaknya? Bapak Ibu tahu nggak namanya bapaknya? Bapak Ibu tahu nggak nama bapaknya? Putus. Jelas saya ngomong nih? Tuh. Tadi disebut nama Nabi Adam. Ada nggak penyebutan nama julukannya? Tadi disebut nama Nabi Musa. Ada nggak disebut nama julukannya? Tadi disebut nama Nabi Ibrahim. Ada nggak disebut julukannya? Tadi disebut nama Nabi Ismail. Ada nggak disebut julukannya? Quran 30 juz. Malam hari ini bukan Taufikur Rahman yang menyimpulkan, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, beliau kutip ungkapan jumhur ulama 30 juz Quran ketika Allah menyebut nama-nama Nabi selain Nabi Muhammad sekedar nama saja. Berbeda ketika Allah menyebutkan nama Nabi kita Muhammad. Boleh saya buktikan? Tolong jangan dikatain, biar saya datang dari Jakarta ke Pekanbaru, biar gini-gini pernah jadi kori. Korinya nggak tinggi-tinggi. Mana? Juara 1 tingkat keluarga. Halo? Dek, tapi Ustadz lanjut. Dari keluarga naik tingkat RT. Naik lagi tingkat RW. Dulu kelas 4 SD, memotivasi buat kalian nih. Usia 8-9 tahun, mewakili Jakarta sampai tingkat nasional. Alhamdulillah. Biar nggak ngantuk tambahan di nasional. Beneran Bapak Ibu, bukan bohong. Cuman faktor kebenaran. Pas peserta tinggal 3 orang. Yang satu nggak datang, sakit perut. Yang satu lagi suaranya serak, kebanyakan manggung. Tinggal saya sendirian. Alhamdulillah. Mohon maaf, sekarang kita buktikan ketika Allah menyebut nama Nabi kita Muhammad. Disimak Quran surat ketiga, juz keempat, ayat 144. Saya ulangi, Quran surat ketiga, juz keempat, ayat 144. Tolong bantu diingat, Quran surat keberapa? Surat ketiga, surat apa? Ali Imran, bagus. Juz berapa tadi? Ayat berapa? Adek, ibu, bapak disimaknya, jangan dikatain. Ini kori dari Jakarta, tingkat keluarga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Jangan dikatain ya, tingkat keluarga. Terus lagi, masih di surat apa tadi? Ayat berapa? Afa imma
أو قتلا انقلبتم على أعقابكم. Surat apa tuh? Ayat berapa? Bapak Ibu, kira-kira kalau dari awal hingga sampai selesai nanti nama surat, juz dan ayatnya nggak ditulis, nyampe rumah kalau suami nanya bisa jawab apa enggak? Halo? Halo? Bu, Pak, kira-kira yang nggak nulis nempel apa enggak? Dah, kita perhatikan surat Ali Imran ayat ke-144. Wa ma Muhammadun. Disebut gak nama Nabi kita? Disebut ya? Tapi setelah disebut nama Nabi kita, ilah. Ada istisna, ada exception. Apa setelah ilah? Rasul. Mohon maaf, tadi giliran Nabi Adam ada nggak disebut julukan begitu? Nabi Musa ada nggak? Tapi giliran Nabi Muhammad ada nggak? Contoh Ali Imran ayat 144. Boleh ditambah lagi. Lanjut lagi. Mana? Quran surat ke-33. Juz ke-21 ayat ke-21. Saya ulangi. Quran surat ke-33 juz 21 ayat ke-21. Coba bantu ulangi. Quran surat ke berapa? Juz berapa? Ayat berapa? Mangga silakan yang di handphonenya ada Quran dibuka. Quran surat Al-Ahzab ayat berapa tadi? Ayat? Boleh saya baca lagi ya? Izin ya. Yang dikatain nih, Qori juara 1 tingkat keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bapak Ibu, tolong jawab yang jujur. Nama Nabi kita siapa? Siapa? Tapi di Quran barusan surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman nyebutnya laqad kana lakum fi Muhammadin apa fi Rasulillah. Yang disebut nama apa julukannya? Nama apa julukannya? Tuh, untuk Nabi kita Muhammad belum pernah Allah menyebut nama kecuali Allah selalu rangkaikan dengan julukannya. Lebih jelas lagi surat ke-48 juz ke-26 ayat ke-29. Saya ulang, lebih jelas lagi Quran surat ke-48 juz 26 ayat ke-29. Saya ulang, Quran surat ke-berapa? 48. Juz berapa? 26. Ayat berapa? Sudah ketemu? Alhamdulillah. Surat 48 surat apa, Dek? Surat apa? Al-Fat. Di situ bunyinya indah sekali. Saya bacakan, enggak banyak-banyak kok. Di depannya doang kok. Muhammadun Rasulullah. Halo, jelas? Nabi kita disebut gak namanya? Disebut gak julukannya? Tadi giliran Nabi Adam ada gak begitu? Nabi Musa ada gak? Nabi Ismail ada gak? Tapi giliran Nabi kita Muhammad ada gak? Itu perihal kemuliaan nama Nabi kita Muhammad. Makanya kita pulang dari sini, saya mau nanya Bapak Ibu, cinta gak dengan baginda Rasulullah? Sayang gak dengan baginda Rasulullah? Di Quran yang berjumlah 30 juz ini Allah memuliakan gak nama Nabi kita Muhammad? Allah memuliakan gak dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya? Pertanyaan saya, jamaah Babu Salam memuliakan gak nama Nabi Muhammad?
Kalau betul-betul memuliakan, jawab yang jujur. Dari tadi sebelum subuh sampai sekarang sudah jam 9. Kira-kira salawatnya sama Rasulullah udah dapat belum 2000 kali? 1000? 500? 200? Halo? Katanya cinta, tapi 500 saja belum sampai. Itu kalau Nabi bisa mantun, ngucap sama jamaah babu salam. Apa kamu bilang cinta, 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 tapi menyebut namaku saja dalam setiap hari. Jangankan sampai 500. Mohon maaf, paling sebatas sholat. Ternyata ada suling, ada peniti. Kalian berpaling ke lain hati. Allahumma salli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Coba buktikan, Bu, Pak, kita baca malam ini sama-sama. Yang mau selawatan, ayo. Yang nggak mau, saya nggak omelin. Kenapa, Ustaz? Biarin saja. Kenapa? Besok kuburan kita masing-masing. Iya, setuju apa enggak? Kemarin 4 hari yang lalu meninggal selebritis pasangan. Siapa namanya? Apa? Meninggalnya di Pekanbaru apa di Jombang? Apa? Usianya sudah tua atau masih muda? Apa? Mohon maaf, dia meninggalkan anak banyak apa sedikit? 1. Anaknya sudah besar atau masih kecil? Siapa namanya? Giliran selebritis nggak ada yang nggak hafal. Coba ganti. Apa terusannya nih? Fadkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Berarti lebih hafal nama selebritis sama nama Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yuk kita baca sama-sama. Keluarkan suaranya dan betul-betul biar berkah, biar jelas dulu. Saya ulang lagi. Nama Nabi kita di Quran dimuliakan apa enggak? Allah memuliakan enggak nama Nabi Muhammad? Jamaah babu salam memuliakan apa enggak? Tapi kalau memuliakan, jawab yang jujur. Sehari sudah dapat enggak selawat sama Nabi 1000 kali? Halo. Ya Allah, yuk. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawat. Belum keluar suaranya semuanya. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawat. Enak apa enggak? Bosen apa enggak? Kita ganti lagi sekarang. Tetap masih bacaan yang sama, cuma nadanya kita rubah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Enak apa enggak? Bosen apa enggak? Ada yang protes, Ustadz, ada nggak yang lagunya rada-rada syahdu? Dia bilang, ada. Bisa, Ustadz, bisa. Enak. Yuk kita baca bareng-bareng. Yang nggak suka salawat, jangan dimarahin, jangan dibenci, biarin aja. Kenapa? Kuburan kita besok masing-masing. Iya, kita baca sekarang rada syahdu. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, salam alaika ya Habib, salawatullah. Sekali lagi, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Enak apa enggak Bapak Ibu?
orang-orang tua dahulu kalau melayu di Betawi sambil menidurkan anak tetap dibacakan selawat. Enak selawatnya, diperdengarkan nama anak-anak kita dengan nama Rasulullah. Gimana? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam waghfir lana ma madam si'al. Di sini bacanya sekali aja lah, 2 kali takut pada tidur nanti. Anak-anak zaman now begitu diajarkan sama orang tuanya, apa kata ibu-ibunya? Nah, ibu-ibu muda nih, bacakan selawat di saat menidurkan anakmu nak. Ibu, selawat nggak gaul, itu jadul. Begitu ganti, anak mau tidur, ganti lagunya. Lai 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 lai. Begitu besar anaknya jadi jablay. Naudzubillah min. Quran mengajarkan, wahai para ibu, untuk anak-anak kita yang baru lahir, kata Quran, susui anak kamu 2 tahun. Susui anak kamu berapa tahun? Berapa tahun? Ada yang ngeyel, Ustaz 2 tahun kelamaan, nanti body saya jadi nggak bagus, jadi rusak. Ustaz, anak saya susu kaleng, saya berikan susu kaleng, dia sehat kuat. Saya diam saja Bu. Begitu 15 tahun ke depan, dia nelpon, Ustaz, kenapa Bu? Anak saya, kenapa? Diajak sholat, nggak mau. Lantas gimana Bu? Saya suruh sholat. Nah, sholat. Dia jawab, mau. Halo? Kata orang tua, nah sholat. Mau. Tolong bantu jawab. Dikasih susu apa tadi? Di dalam kaleng ada gambar kepala siapa? Nah jangan salah. Allahumma sholli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Kemuliaan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tolong pulang ngaji malam hari dari Babus Salam. Sehebat apapun besok kita sholat subuh, secakap apapun besok kita sholat subuh, sholat 2 rakaat, sempurna semuanya. Tapi begitu tahiyat akhir kita nggak baca selawat sama Nabi, sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Nanti malam kita bangun di 1/3 malam, kita angkat tangan, kita munajat, minta pada Allah. Tapi dalam doa kita nggak rangkaikan baik di awal maupun akhir dengan selawat Nabi. Doa kita keterima apa enggak? Orang baca doa nggak pakai selawat, Bapak Ibu, sama saja ngirim alamat, ngirim surat nggak pakai alamat. Kemana sampainya? Karena alamat palsu, nyampinya ke Depok, ke rumah Ayu Ting Ting. Iya, itu hebatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina. Baca sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala Sayyidina. Ditanya lagi, Ustaz, kenapa? Mang dalil perintah salawat dari mana? Halo? Jam 9 lewat 10 menit. Masih kuat? Ya saya tanya dulu karena sudah hampir 1 jam. Takutnya Bapak Ibu puas, saya makin lemas. Iya. Bapak Ibu, apalagi tadi saya buka puasa, hari ini agak oper. Makan durennya, duren Pekanbaru, insya Allah. Kesentul naik mobil bis, rasanya mantul abis. Iya, Masya Allah. Ya, saya haturkan makasih ke Bekasi bareng Nyonya, makan lesen sampai ke Mekah. Makasih AR Manajemen akan jamuannya. Mudah-mudahan kiprah dakwanya terus ke depan makin barokah. Masih kuat terusinnya? Dalil perintah selawat biar tanamkan dalam hati, makin cinta menyebut nama Nabi kita tercinta. Bu, Pak, bukan kata Taufikur Rahman. Quran surat ke-33 juz ke-22
ayat ke-56. Saya ulang, Quran surat keberapa? 33. Juz berapa? 22. Ayat berapa? 56. Bantu ulang lagi. Quran surat keberapa? 33. Juz berapa? 22. Ayat berapa? 50. Nah, Bapak Ibu, kira-kira dari awal sampai saat ini yang disebut nama surat, juz dan ayat sudah banyak apa cuma sedikit? Kira-kira kalau nggak dicatat nyampe rumah nempel nggak ini? Halo? Halo? Tolong ya, saya datang jauh-jauh dari Jakarta ke Pekanbaru, niat pertama pengen ngaji. Kedua, pengen silaturahim. Biar pulang dari sini ada oleh-oleh ilmiah yang bisa kita bawa. Bantu ulang lagi. Kenapa Allah begitu menegaskan perintah bersama Nabi? Karena di Quran surat keberapa tadi? Juz berapa? Ayat berapa? Allah Ta'ala yang langsung mencontohkan Bapak Ibu lewat firman-Nya yang begitu indah. Tadi di muqaddimah saya bacakan, Innallaha wa yusalluna ala ya ayyuhalladzina amanu. Nak, coba kamu bacakan terjemahannya, Nak. Pelan-pelan, resapi dalam hati. Nih, pakai mic-nya. Terjemahannya dibaca. Pelan-pelan, Nak. Suaranya agak dilantangkan. Yuk, silakan, Nak. Terjemahannya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Terima kasih. Sini, Nak. Bapak Ibu, di situ yang mencontohkan langsung orang beriman apa Allah? Sungguh Allah dan para malaikatnya. Sungguh Allah dan para ngapain mereka, Pak? Allah dan malaikat yang ngapain? Bersalawat kepada siapa? Nyebutnya bukan pakai Muhammad, tapi bentuk nakiroh yang dimarifatkan, julukan lagi Nabi. Bentuknya isim mufrad, bentuknya isim mufrad, bukan buat Nabi Ismail, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Musa, tapi spesial just for Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Understand? Udah malam ya saja. Bapak Ibu rahimakumullah, baru dihimbau, mau enggak dikatakan orang beriman? Mau dikatakan orang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Silakan mulai besok. Kalau yang belum dawam minimal sehari jangan kurang 1000 kali. Ustaz panjang, pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Orang yang gemar baca selawat bisa dawam istiqomah. Pertama, segala urusan Allah bikin lancar. Halo, kita hidup banyak urusan apa enggak? Dawamkan selawat Nabi. Orang yang gemar baca selawat bisa dawam. Yang punya hutang yakin kebayar. Oh, yang amin utangnya banyakan itu. Maksudnya kebayar gitu. Tuh, orang yang gemar selawat bisa dawam, meninggal dunia husnul khotimah. Selamat dari corona. Allahumma sholli ala sayyidina. Mudah paringan. Mudah dan ringan. Terakhir, halo, saya bukan gak mau lama-lama, takutnya besok subuh kesiangan. Iya, Bu, Pak, cinta dan pengen gak masuk surga? Di antara ungkapan Imam Hatim Al-Asom mengatakan, orang yang ngaku cinta surga tapi pelit buat sedekah, maka pengakuannya adalah bullshit, bohong, dusta. Ya, manidda hubbal jannah walam yatasaddaq pada wahu kadibun. Siapa yang ngaku cinta enggak dengan surga, pengen enggak masuk surga, tapi pelit buat sedekah, maka pengakuannya bohong.
Kenapa saya bilang gitu? Tadi saya perhatikan, begitu Ustaz Fauzi Lubis lantas mengajak kotak amal lewat, itu kotak amal lewat, jalannya nggak ada lampu merahnya, lampu hijau aja. Halo? Kalau mobil lampu hijau berarti tersendat apa enggak? Lancar lampu hijau. Nih, secara ilmu logika. 1, 2, 3, 4, 5. Tolong dibantu jawab adik-adik yang saya sayangi. Berapa barang? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 5. Ini saya anggap ada merpati 5 ekor yang nemplok di dahan, di genteng. Berapa yang nemplok? 5 ekor. Dari bawah dengan senapan angin Pak ditembak. Yang ketembak kena 3. Yang ketembak kena 3. Yang ketembak kena 3. Sisa berapa? 3. Halo? Jelas? Bu, Pak? Jelas nggak? Semua berapa? Ketembak berapa? 3. Sisa? 3. Udah jangan berdebat, udah malam. Kita praktekkan. Semuanya berapa? 5. Yang ketembak? 3. Karena ketembak jatuh ya. Jatuh ya. 1, 2, 3. Yang ketembak jatuh kan? Berarti yang jatuh sudah jadi bangkai. Bisa terbang nggak dia? Ada berapa? Ada berapa? Yang nggak ketembak berapa? Dia karena nggak ketembak dia kemana? Kabur, hilang sudah. Masih ada nggak yang 2? Berapa sisa di bawah? 3. Itu sisa. Sudah nyambung? Sudah nyambung tuh. Ntar sambil pulang pikirin merpati 5. Ketembak sisa 3. Jangan ulangi lagi pelan-pelan. Nak, bantu naikin nak. Sini nak, bantu naikin. Pelan-pelan aja. 1, 2, 3 dah. Ini ganteng jam cantik-cantik orang Pekanbaru ada lola ini. Oke, disimak baik-baik Bapak Ibu. Semuanya berapa nak? 5 ekor. Ketembak berapa? 3. Yang ketembak jatuh kan? Ya. Mati kan? Ya. Ada bangkainya kan? Ya. Dah saya jatuhkan. 1, 2, 3. Ada berapa tuh? 3. Yang 2 ketembak apa enggak? Ya. Karena enggak ketembak kemana dia? Hilang sudah. Dan enggak ada. Hilang. Betul kan? Ya. Berapa sisa di bawah? Ya. Ibu bapak udah nyimak belum nih? Udah mau 9:30 loh. Halo? Jadi sisa 2 apa 3? 3. Awas bilang 2 lagi. Gini. Biar paham. Fulus. Bil fulus mulus. Ma fil fulus alamatil manfus. Iya loh Pak. Dengan fulus urusan mulus. Nggak ada fulus alamatnya. Punya fulus warna merah. Angka depan 1. Nolnya ada 5. Gambar RI pertama. Gambar RI. Berarti nominalnya berapa tuh Bapak Ibu? 100. Kalau uangnya 100.000 ada 20 lembar. Jadi berapa? 2 juta maksud 200. Iya. Tadi yang bilang 200 sama. Ya. Ini kayaknya efek lapar apa efek ngantuk ini. Ulangi. Duitnya 100.000. Ada 20 lembar. Jadi berapa? Kenapa tadi bilang 200.000? Udah kenceng salah lagi. Maaf ya Bapak Ibu ya. Dah, tolong jangan marah tuh. Kokok merah tak berkacamata. Jangan pernah ada marah di antara kita. Ya, jadi uang 20 lembar yang merah jadi berapa juta? Uangnya 2 juta. Dipakai untuk nyumbang bantuan kontribusi. Buat mana? Buat rumah tahfidz.
yatim du'afa, AR Manajemen di bawah binaan Yayasan Abdurrahman Al-Mutawakkili nyumbang 10 lembar yang merah. Nyumbangnya 1 juta. Berapa lembar yang merah? 10 lembar. Nyumbang lagi buat keperluan Masjid Babus Salam. Nyumbangnya 800.000. Nyumbang untuk yang namanya AR Manajemen, rumah tahfidnya 10 lembar. Nyumbang ke Masjid Babus Salam 8 lembar. Duitnya 20 lembar. Jadi sisa berapa lembar? 18. Kok 2 lembar? Merpati 5 ekor. Udah paham? Ketembak berapa ekor tadi? Sisa? Tuh bilang 2 lagi udah malam. Nah, sisanya 3. Masa saya ulangin lagi sih? Bu, Pak, duitnya berapa lembar semua? Nyumbang untuk AR Manajemen rumah tahfidnya 10 lembar. Nyumbang buat rumah tahfidz yatim piatu du'afa, kira-kira manfaat apa maksiat? Berarti kalau manfaat isinya pahala apa dosa? Berarti kalau pahala akan langgeng, ada apa hilang? Langgeng selama-lamanya. Nyumbang buat Masjid Babus Salam untuk kepentingan syiar dakwanya, manfaat apa maksiat? Berarti kalau manfaat isinya pahala apa dosa? Berarti kalau pahala kira-kira langgeng, ada apa hilang? Yang 2 lembar belum tentu punya kita. Ternyata entar malam atau besok pagi kita nyusul kayak Vanessa. Bisa aja. Halo? Emang akan selama-lamanya? Mau ngapain hidup selama-lamanya? Yang lain sudah pada meninggal, kita sendirian. Ayo. Bu, bakalan meninggal gak kita? Mohon maaf, begitu meninggal dunia dari 20 lembar yang nemenin kita ke alam barzah, yang 2 lembar apa yang 18? Ilmunya paham ya? Jelas? Ngaji malam hari ini mau Ustaz pantun. Apa ngajinya? Merpati 5 ekor. Ketembak? Sisa? Oleh karenanya di akhir kajian ini saya mau ngajak, bukan buat saya, demi Allah bukan buat saya, tapi untuk kepentingan dakwah AR Manajemen. Saya juga bawa hadiah souvenir baju koko yang biasa saya pakai syuting, besok pagi ada di SCTV. Ya, dikasih tahu, mumpung lagi promosi. Iya, ya, Bapak Ibu rahimakumullah, bagi yang ingin ikut andil untuk rumah tahfidz yatim du'afa free, nggak dipungut biaya sama sekali. Tadi saya sebelum kesini juga mampir dulu ke tempatnya yang baru launching bulan lalu di kampung apa tadi? Saya tidak hafal namanya karena memang saya bukan orang Pekanbaru, tapi tadi saya berkunjung di kota Pekanbaru. Ada sampingnya lagi sedang ngaji. Bagi yang ingin ikut andil, karena yang hakiki bukan yang kita tabung, tapi mohon maaf, bukan yang tabanas, tapi yang sudah kita infakkan atau wakafkan untuk jalan akhirat. Apalagi malam hari ini saya mengajak dari infak donasi angka 5 juta rupiah. Bagi yang insya Allah ikut andil angka 5 juta, saya berikan hadiah koko yang biasa kami pakai tapi terbarunya, bukan bekasnya. Saya kasih hadiah 3 potong koko daripada pakaian yang biasa kami pakai untuk safari dakwah. Yuk, merpati berapa ekor? Tembak berapa? 3. Sisa? 3. Bilangin nak ke ibu kamu, bapak kamu, Pak, merpati 5 ekor. Ayo, silakan. Ada yang mau ikut andil enggak? Dari angka yang tertinggi dulu, di angka infak 5 juta. Dan saya tidak memaksakan untuk berikan pada malam hari ini, karena saya yakin jamaah Babus Salam orangnya kaya-kaya, jadi kantong bajunya lebih kecil daripada banyakkan uangnya, makanya tidak muat, gitu kan? Nah, makanya sekiranya ada yang mau ikut andil, itu ada tim AR Manajemen yang memakai rompi, tidak mesti dibayar cash pada malam hari ini, nanti bisa untuk berkomunikasi dengan mereka. Dari ikhwan atau akhwatnya, saya tunggu, silakan. Sholatullah salam. Ada nggak? Silakan. Ala toha. Ustaz, punten.
Si Ferry udah nyuruh foto belum dari belakang? Enggak, saya yang Tim air manajemen tadi. Oh, dari belakang. Oh, udah sana udah. Dari belakang. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bakri ya Allah. Kita stop dulu. Yuk kita lihat dari ikhwan atau akhwat ada nggak yang mau ikut andil di infak 5 juta rupiah. Ya, saya berikan hadiah 3 potong koko ajiat yang memang biasa Al-Fakir pakai untuk safari dakwah. Dari ikhwan atau akhwatnya? Dari bapak atau ibunya? Ada? Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan tidak ada karena nggak mau disebut jadi ria, ya. Nanti silakan. Ya, di luar sini pun ada tim air manajemen yang bisa untuk selalu membantu. Oke, kita turunkan di angka 3 juta rupiah. Ada nggak yang ikut andil infak? Demi Allah bukan buat saya, ya. Saya beberapa bulan yang lalu berkomunikasi dengan air manajemen. Mereka menjelaskan visi dan misinya. Makanya dari hari Senin kemarin sampai hari ini saya masih keliling-keliling di wilayah Pekanbaru. Kenapa? Karena pengen melakukan kontribusi membantu dalam perjuangan syiar dakwah mereka untuk menciptakan 1000 rumah tahfiz free tanpa dipungut biaya untuk yatim du'afanya. Buat Bapak Ibu dan wilayah Babu Salam yang ada anak yatim du'afa, mereka punya kemauan tinggi, lantas putus belajarnya, tolong ntar jangan sungkan-sungkan untuk mengkomunikasikan dengan AR manajemen. Mohon maaf, ada apa enggak dari Bapak atau Ibunya? Ya, jangan ragu-ragu, silakan. Di angka infak 3 juta rupiahnya. Ada enggak? Dari ikhwan atau akhwatnya? Ada? Yang ada boleh berikan yang ingin berdonasi untuk rumah bakti yatim du'afa itu tidak dibayar. Nanti beliau akan memberikan souvenirnya langsung berupa koko yang beliau biasa pakai. Beliau dari mana aja, Bu? Dari bapak atau dari ibunya, dan nggak mesti harus dibayar cash pada malam hari ini, ya. Bisa nanti secara transferan ke Yayasan Abdurrahman Al-Mutawakkili. Oke, kalau mau ndak ada di angka 3 juta, coba ada ndak yang mau berinfak juga di angka 2 juta rupiah? Ya, makasih nak. Ya, ada? Dari ikhwan atau akhwatnya? Halo? Ada? Bapak Ibu? Halo? Ingat tadi merpati berapa ekor? 5. Iya. Ya, ada enggak? Halo? Oke, ya. Ini yang saya berikan hadiah dari saya. Oke, yang terakhir, ada enggak di angka 1 juta rupiah? Boleh Bapak Ibu ayo ke depan, bismillah. Nanti langsung ke depan kita dokumentasi. Ada ya, Ki? Ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, apa lagi Bu? Berlomba-lomba kita Bu. Astagfirullah khairan untuk kebaikan. Insyaallah. Nanti Ibu boleh, Bapak boleh berkunjung langsung ke rumah sini tadi nanti gratis. Kita sudah ada 7 yang kita berikan insyaallah. Tadi beliau juga langsung berkunjung ke rumah kita yang kemarin yang ke-6. Bapak Ibu yang sekiranya tidak ingin infak juga, jangan tenang, jangan khawatir, nggak diomelin kok. Yang penting kita akhiri dengan baca doa bersama ya. Kita belum selesai. Yuk, ada lagi nggak? Baik dari bapaknya, ya, ya, ada. Gimana? Dari ikhwannya, dari kaum bapak ada? Ya. Dari mulai di angka 5 juta rupiah, insya Allah dapat souvenirnya banyakan.
Yang kedua di angka 3 juta, 2 juta, atau di angka 1 juta rupiah. Ya, atau mungkin takut jadi riya disebut sekarang, nanti silakan juga. Tuh, ada ya. Nah, dibantu, Aki. Nah, ya. Nah, atau mungkin yang takut jadi riya, nggak mau disebut saat saya mau berapa? Mau udah, ntar tinggal minta nomor rekeningnya. Silakan berkomunikasi atau langsung, karena sama-sama di wilayah Pekanbaru. Ya, ini baru sampai mereka menyiapkan 7 rumah tahfiz. Sementara targetnya sangat banyak. Saya saja di pesantren di Bogor nggak berani, belum segitu ini, masya Allah, syiar dakwah yang luar biasa. Ya, kami di Bogor baru 2 tempat saja, masya Allah, karena mengurus begitu tidak gampang. Makanya di saat mereka menjelaskan, alhamdulillah, saya sisihkan dari Senin kemarin sampai malam ini pun saya masih di wilayah Pekanbaru. Bapak Ibu rahimakumullah, ada lagi nggak? Silakan. Ya. Ayo Bapak Ibu kita semangat, karena as-shadaqatu fis-sihhah afdalu minas shadaqati fil marid. Bersedekah ketika sehat itu lebih afdal daripada bersedekah ketika sakit. As-shadaqatu fil marid afdalu minas shadaqati ba'dal marid. Bersedekah ketika sakit itu lebih afdal daripada bersedekah ketika sudah. Ayah bunda yang ingin sakitnya tak sembuh-sembuh, itu nanti didoakan oleh anak-anak yang tahfiz kita. Bagi penderita yang belum sembuh, boleh dengan wasilah sedekah. Ya, ada lagi Bapak Ibu. Ya, saya pinjam bahasa Buya Hamka. Harta yang kau makan sudah pasti akan jadi kotoran. Harta yang kau simpan sudah pasti akan jadi warisan. Bahkan ke depan gak sedikit jadi rebutan. Harta yang langgeng sepanjang zaman adalah yang sudah kita infakkan dan wakafkan. Bahasa pantun saya, pergi mendaki berjalan kaki, gelap gulita dikhawatirkan. Harta hakiki yang kita miliki adalah yang sudah kita infakkan. Bapak Ibu, sudah? Ada nggak? Ada lagi? Halo? Jelas? Bapak Ibu ingat merpati berapa ekor tadi? Jangan lupa, itu buat umus dia kita berani bersedekah. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada lagi enggak? Ya. Gimana Ustaz Fauzi? Alas? Ya, baik. Saya husnuzon, mungkin banyak yang takut jadi riya. Ya, tolong setelah kajian ini ada itu dari tim air manajemen, mereka memakai rompi yang ingin berkomunikasi langsung karena khawatir, Ustaz tar kami jadi riya, silakan jangan sungkan-sungkan. Ya, sedekah terang-terangan bagus. Sedekah diam-diam bagus. Yang nggak bagus diam-diam nyinyir sama yang sedekah, itu nggak bagus. Ya, baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita baca Ummul Quran yuk. Kita baca Fatihah ya. Nanti yang pada ikut andil, tolong habis kita baca doa. Maksudnya bila kita selesaikan dulu nih tayangan live-nya, nah kita nanti foto bersama, terutama bagi kepada Bapak Ibu yang ikut andil dan juga nanti baru yang insya Allah dengan pengurus Babus Salam. Kita baca Fatihah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kepengurusan Babus Salam makin selalu Allah persatukan hatinya. Dan kita doakan untuk anak-anak kita, Allah jadikan zuriyah yang solihin, zuriyah yang solihat, rumah tangga kita di dalamnya penuh sakinah, mawaddah, marhamah, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan daripada musibah, diselamatkan kita dari wabah corona, bahkan selamat dari berbagai macam fitnah, bahkan besok pun di saat wafat Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Bitilkan niyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dhallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina wa auladikum. Ya Allah, berikan kebarokahan kepada kami, kebarokahan kepada putra-putri kami. Wala tadurruhum, jangan engkau berikan kemudaratan kepada mereka. Wa fikum li ta'atika, akan tetapi berikan hidayah petunjuk di dalam hati kami, hidayah petunjuk dalam hati putra-putri kami, bahkan anak cucu kami, untuk senantiasa istiqomah patuh menjalankan perintahmu, istiqomah patuh menjalankan perintah baginda Rasulmu, istiqomah patuh sayang berbakti kepada kami selaku kedua orang tuanya. Inna nas'aluka min husnil khatimah. Ya Rabb, di saat engkau cabut ajal kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Hindarkan kepada kami, selamatkan kepada diri ini di saat engkau cabut ajal kami. Ya Allah, jauhkan, hindarkan daripada musibah su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan akhirnya, bagaimana cara membelah kalau bukan dengan belati? Kalau ada kata-kata yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.